Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas laporan dari kami, yaitu analisis analisis perancangan perusahaan pengarah case dengan Fania, Ocha, Adi, dan saya sendiri Fadli Farrahman. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Jadi perkembangan smartphone sangat diminati oleh pasar lokal maupun interlokal, terutama di generasi muda zaman sekarang, di mana Android sudah sangat umum dimiliki oleh setiap orang. Kan tetapi untuk casing bawaan, pabrik hanya ada satu, yaitu yang sudah dipasang dengan smartphone tersebut. Tidak sedikit masyarakat yang ingin mengganti casing sesuai selera yang diinginkan. Fungsi casing selain melindungi permukaan belakang handphone, casing juga dicari dan diminati karena desain yang unik, baik segi bentuk, bahan, warna, hingga stiker. Ada pengguna menggunakan casing menampilkan foto wajah atau bersama pasangan dan keluarga. Adapun juga yang mengutip quote yang bermakna bagi pengguna sendirinya. Berdasarkan hal tersebut, peluang bisnis casing dianggap cukup menjanjikan dan dapat bersaing di era sekarang. Justifikasi pemilihan objek usaha. Jadi pemilihan casing sebagai produk kami didasari oleh beberapa pertimbangan, yaitu modal untuk memproduksi casing tidak terlalu besar, produk bervariasi dan mudah dibuat, pemasaran luas seiring dengan produk HP yang dijual di pasaran, dan memiliki stok visual yang tidak terbatas. Ini logo perusahaan kami, sangat simpel. Dan ini struktur organisasi yang perusahaan kita miliki. Itu ada owner, pemasaran, produksi dan SDM, dan administrasi keuangan. Di sini bisa terlihat pemasaran bertugas sebagai merencanakan marketing dengan mengikuti perkembangan pasar, melakukan perencanaan tindakan antisipasi dalam menghadapi penurunan order, merencanakan pengembangan jaringan pemasaran. Sedangkan produksi dan SDM bertugas sebagai merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan strategi di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM. Menetapkan dan memelihara sistem yang sesuai untuk mengukur aspek penting dari pengembangan, mengatur dan mengembangkan staf langsung, melakukan perencanaan dan pengendalian proses produksi. Administrasi keuangan bertugas sebagai mencatat dan memeriksa status data penjualan yang sudah masuk serta belum masuk, menginput data penjualan sehari-hari dengan benar, memeriksa kembali data yang sudah diinput, menjaga aset perusahaan, dan membagi keuntungan atau laba perusahaan. Bab 2 yaitu analisis produk. Jenis, nama, dan karakteristik produk. Jenis usaha perusahaan pengarah case bergerak pada bidang produksi casing smart headphone. Perusahaan ini dapat memproduksi casing handphone untuk merek atau tipe handphone apapun, sesuai dengan keinginan pelanggan. Usaha ini didirikan oleh perorangan, sehingga sumber modal juga berasal dari satu orang. Perusahaan ini mempunyai dua jenis produk, yaitu standar dan premium. Pada jenis produk standar dicetak dengan mencetak stiker dan dipres pada casing handphone. Sedangkan jenis produk premium menggunakan anti-crack pada handphone dan menggunakan pressed flower untuk menargetkan pasar perempuan dan desain pressed dry leaf untuk menargetkan pasar pria. Keunggulan produk dari casing yang kami produksi yaitu casing menggunakan anti-crack untuk produk premium, memiliki varian beragam dan dapat custom service sesuai keinginan konsumen. Harga ramah di kantong, mudah dicari di toko-toko online karena handphone terus mengeluarkan produk baru akan memastikan mendapatkan konsumen baru. Bab 3 yaitu ada analisis pasar.
profil konsumen kami yaitu secara umum target pasar dari usaha casing HP kami yaitu adalah kaum wanita yang masih produktif, yang terdiri dari kalangan pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga hingga wanita karir, mulai dari usia 16 hingga 50 tahun untuk produk casing HP Press Flower, sedangkan untuk casing HP Dried Leaf ditargetkan untuk kaum pria dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Secara geografis, tempat usaha kami yaitu tempat produksi kami bertempat di Sleman, Yogyakarta. Perusahaan kami memiliki letak yang strategis, yaitu sehingga letak tempat usaha kami memiliki akses jalan sering dilewati oleh masyarakat sekitar. Ditinjau dari perilaku konsumen pada saat ini, masyarakat lebih cenderung berbelanja online, sehingga target konsumen kami yaitu para pengguna media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Segmentasi pasar, saya melakukan 3 analisis yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Dari segmenting yaitu ada dari segi segmentasi geografisnya, dan dari segi demografisnya. Sedangkan targeting yaitu target pasar tadi yaitu dari usaha casing HP kami adalah kaum wanita yang masih produktif yang terdiri dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga hingga wanita karir mulai dari usia 16 hingga 50 tahun untuk produk casing HP Press Flowers. Sedangkan untuk casing HP Dried Leaf yaitu targetkan untuk kaum pria yang dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Yang ketiga itu ada positioning. Target pasar kami yaitu ditinjau dari beberapa aspek, yaitu ada target pasar, frame of reference, points of difference, and point of parity, dan terakhir itu reason to believe. Kemudian pesaing dan peluang usaha, setiap bisnis yang dijalani tentu saja memiliki pesaing. Pesaing pada bisnis casing HP kami adalah produk casing HP dari brand lain yang sudah terlebih dahulu mendirikan bisnisnya dan telah menguasai pasar. Namun dengan adanya inovasi dari kami yaitu dengan menggunakan bahan dari Press Flowers dan Dried Leaf dari tumbuhan asli yang kami yakini peluang usaha kami besar di pasaran. Adapun media promosi kami yaitu ada online store, kami membuka online store pada beberapa marketplace yang populer di Indonesia, diantaranya ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Kemudian kami juga menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Kemudian target dan rencana penjualan 1 tahun kami yaitu menambah macam-macam bunga untuk produk casing HP dengan versi Press Flowers. Kemudian dapat menjual 1.440 produk untuk casing HP versi Press Flowers dan Dried Leaf. Pastinya diharapkan bertambah setiap tahunnya. Kemudian kami juga melakukan inovasi-inovasi yang diharapkan dapat diterima dan menarik perhatian konsumen. Kemudian strategi pemasaran kami melakukan analisis SWOT, yaitu pertama ada strength. Produk casing HP kami memiliki beberapa kelebihan, yaitu memiliki varian yang beragam, yaitu casing HP standar dan casing HP premium. Produk casing HP kami juga dapat dibuat sesuai keinginan konsumen. Kemudian harga yang ramah di kantong. Kemudian kami juga menawarkan PO dengan jangka waktu yang tidak lama. Kemudian dapat memesan produk casing HP kami secara online melalui beberapa marketplace diantaranya Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Kemudian ada pun kelemahan dari produk casing HP kami yaitu produk kami perlu memiliki ruang galeri tersendiri untuk menampilkan produk atau desain dari rangkaian produk kami. Kemudian perlunya berinovasi untuk menciptakan Press Flowers yang tetap berbahan dasar Press Flower dan Dried Leaf. Kemudian ada opportunities, peluang dari produk casing HP kami yaitu seiring dengan keluarnya produk HP yang baru secara terus-menerus, kemungkinan peluang konsumen baru juga bertambah. Kemudian era ekonomi kreatif di Indonesia ini semakin berkembang pesat dan kemudian yang terakhir ada diharapkannya dengan digital marketing yang kami lakukan dapat menjangkau konsumen hingga mancanegara. Kemudian ada pun yang terakhir yaitu threats, yaitu ancaman yang harus dihadapi yaitu baiknya pengusaha casing HP membuat pesaing semakin ketat dan pelanggan merasa bosan dengan produk casing HP kami. Ya, pada bab 4 kami akan menjelaskan analisis produksi. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat casing HP standar yaitu ada cas polos, kertas sublim, dan tinta. Untuk casing premium
ada 7 bahan, yaitu case polos anti-crack, daun atau bunga press, set cair resin dan katalis, lem, kemudian aseton, glitter, dan paper box. Adapun alat yang digunakan yaitu laptop printer, mesin press, mesin cutting, gunting, cutter, pinset, buku tebal, tusuk gigi, dan stik kayu. Ya, ini adalah flow proses chart untuk pembuatan casing standar. Jadi untuk mengetahui aliran proses dari kegiatan membuat case standar di sini membutuhkan waktu sekiranya 314 detik dan ini cukup untuk membuat target kami sehari 10 casing. Lebih banyak malah. Ya, kemudian ada roadsheet. Roadsheet ini berguna untuk mengetahui mesin apa sajakah yang digunakan untuk membuat casing HP. Adapun untuk membuat desainnya kita membuatkan laptop, kemudian untuk mencetak desain kita menggunakan printer, kemudian melaminating hasil cetak kita menggunakan mesin press, kemudian untuk memotong hasil cetak kita menggunakan mesin cutting, dan memasang kertas hasil cetak ke case polos itu kita masih menggunakan manual. Kemudian ada bill of material. Bill of material itu bahan-bahan untuk menggunakan case. Di sini kita mencontohkan case standar. Adapun untuk membuat case standar yaitu ada 3 bahan inti yaitu case polos, kertas sublim, dan tinta. Ya, kemudian untuk peramalan produksi casing tersendiri yaitu kita menggunakan metode Delphi. Jadi metode Delphi ini tuh kita mewawancarai orang-orang yang telah fokus atau telah ahli dalam bidang casing. Jadi untuk peramalan tersendiri kita mewawancari beberapa orang yang telah lama berjualan casing custom atau casing DIY itu. Di sini mereka biasanya itu menjual 15 sampai 20 casing per hari. Namun karena kita pengusaha yang baru masuk ke bidang casing, jadi kita hanya berani memproduksi per harinya 5 casing saja. Adapun material dan sumber daya modal, itu modal yang memiliki, kemudian sumber daya manusia yaitu 1 orang operator, dan akan bertambah sesuai kebutuhan. Kemudian sumber daya bahan baku ini kita bisa memesan banyak juga di toko-toko online juga. Kemudian sarana prasarana, ada ruang kerja dan penyimpanan, ada laptop, printer, mesin press, dan mesin cutting. Kemudian penentuan lokasi usaha. Jadi di sini kita untuk menentukan lokasi usaha ada 5 hal yang kita pertimbangkan. Yang pertama ada tenaga kerja. Jadi data yang kita ambil dari situs resmi Jogja, di sini di Jogja di Provinsi DIY kan ada 5 kabupaten dan kota. Untuk tenaga kerja di DIY yang terbesar ada di Sleman. Kemudian untuk faktor selanjutnya faktor akses. Jadi akses ini menentukan juga tentang masa depan usaha kami, yaitu kemudahan untuk mengunjungi dan untuk mengirim serta menerima barang juga. Di sini ada data-data panjang panjang jalan yang dimiliki masing-masing kota dan kabupaten. Ya, kemudian ada pasar. Pasar sendiri kami kan tadi menargetkan kaum yang telah istilahnya telah memiliki HP, yaitu antara pelajar sampai yang sudah bekerja. Adapun data dari orang-orang yang diperkirakan telah memiliki
HP di Provinsi Yogyakarta. Di sini di Kota Yogyakarta ada 300.028.669. Untuk di Kota Sleman ada 854.023. Kemudian di Bantul ada 755.232. Kemudian Kulon Progo ada 358.503. Kemudian Gunung Kidul ada 628.802. Kemudian dari faktor energi, masing-masing kota atau kabupaten memang memiliki hampir sama dalam bidang energi. Kecuali memang di Gunung Kidul pada musim kemarau sangat sulit menemukan air bersih. Dari faktor kesaingan, dilihat dari keramaian dan kemajuan kota, Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta mempunyai nilai yang sama. Kemudian Kulon Progo dan Gunung Kidul berada di bawahnya. Nah, dari hasil 5 faktor tadi, ya slide selanjutnya akan menampilkan. Ya, di sini kita akan membobotkan 5 faktor tadi kan. Untuk faktor tenaga kerja, ini kita bobotnya 0,20%, untuk akses bobotnya 0,10%, untuk pasar bobotnya 0,25%, untuk energi bobotnya 0,25%, untuk persaingan bobotnya 0,20%. Nah, dari perhitungan bobot ini nanti akan dihasilkan nilai tertimbang. Adapun nilai tertimbang tertinggi di sini yaitu Kota Sleman dengan nilai 79,5. Jadi yang terpilih yaitu Kota Sleman. Oke, baik. Selanjutnya bab 5, aspek keuangan. Bab 5, aspek keuangan. Next. Yang pertama, yakni sumber pendanaan. Pada perancangan perusahaan KSHP ini, pendanaannya itu bersumber dari dana pribadi milik kelompok kami. Dengan rincian sebagai berikut. Untuk Salsa dan Sania, persentase modalnya itu sebanyak 20%, masing-masing 3.224.000. Dan untuk Ahmad, Demiati, dan Fadli itu 30%, sehingga masing-masing modalnya 4.836.000. Dengan total dana yang dibutuhkan adalah 16.120.000, di mana biaya investasi awalnya untuk biaya investasi awal itu sejumlah 9.600.000 dan biaya variabel bulanan sebesar 6.520.000. Selanjutnya, next. Kebutuhan biaya. Di sini yang pertama, biaya peralatan. Untuk peralatannya sendiri yang kita butuhkan ada laptop, printer,
mesin press, mesin cutting, pisau cutter, pinset, tusuk gigi, dan stik kayu. Dengan total biaya yang dibutuhkan sebesar 9.600.000. Selanjutnya, biaya depresiasi mesin. Nah, untuk depresiasi mesin ini khusus untuk mesin-mesin yang mesin elektronik atau berdaya listrik. Ini dihitung berdasarkan harga beli produk dibagi umur ekonomis atau biasa dikenal dengan perhitungan metode garis lurus dan didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk laptop, depresiasinya 75.000 per bulan, printer 35.416, mesin press 11.000, mesin cutting 60.000, dengan total depresiasi per bulan 181.416, sehingga total depresiasi per tahunnya adalah 2.176.992. Selanjutnya adalah biaya bahan baku. Yang pertama, biaya bahan baku untuk casing standar. Nah, untuk casing standar ini bahan bakunya adalah casing polos, kertas sublim, tinta 6 warna, dan plastik ziplock. Nah, ini untuk biaya yang dibutuhkannya, total biaya per unit. Setelah dihitung kebutuhan bahan baku dalam satu produk, didapatkan hasil total biaya bahan baku per unit untuk casing standar adalah 7.000, dan untuk biaya produksi dalam satu hari, biaya bahan bakunya itu 35.000, dikalikan 24 hari atau dalam satu bulan 840.000, dikali 12, untuk total biaya bahan baku per tahun yakni 10.080.000. Next. Untuk biaya bahan baku casing premium, di sini bahan-bahannya ada case polos anti crack, press flower, leaf atau glass, set cairan resin dan katalis, lem, aseton, glitter, dan paper box. Dengan rincian biaya yang tertera pada tabel. Kemudian, untuk perhitungan total biaya bahan baku per unitnya didapatkan hasil bahwa untuk casing premium dibutuhkan biaya sebesar 31.000 dan total biaya bahan baku dalam setahun adalah 44.640.000. Selanjutnya, biaya tetap atau fixed cost. Dalam hal ini yang termasuk biaya tetap adalah biaya sewa bangunan, biaya mesin, atau yang dihitung di sini adalah biaya penyusutannya per bulan, kemudian biaya peralatan. Dari seluruh biaya ini didapatkan hasil biaya tetap per bulan yaitu 521.416 dan biaya tetap per tahunnya adalah 6.256.992. Nah, untuk perhitungan biaya tetap yang dibebankan pada tiap unit produk casing HP kami yaitu Rp2.173. Dan untuk biaya variabel di sini ada biaya bahan baku keseluruhan, gaji pegawai sebanyak 2 orang, biaya operasional yakni listrik, air, dan kuota internet dengan total biaya per bulannya adalah 6.520.000. Kemudian biaya variabel per tahunnya 78.240.000. Dan biaya variabel per unit untuk casing standar adalah 15.167, sedangkan biaya variabel per unit untuk casing yang premium sebesar 39.167. Oke, selanjutnya. Next.
KPI produksinya, penggarap cash memproyeksikan setidaknya per hari terjual 5 pieces per jenis, yaitu standar cash 5 pieces dan premium cash juga 5 piece, sehingga diproyeksikan dalam setahun itu akan menjual sebanyak 2.880 unit, dengan total biaya bahan baku dalam setahun adalah 54.720. Untuk biaya bahan baku standar 10.080.000 dan biaya bahan baku premium 44.640.000. Next. Tentuan harga pokok produksi. Produksi ini adalah dengan cara menjumlahkan biaya tetap per unit dan biaya variabel per unit. Untuk jenis produk casing standar, biaya tetap per unitnya adalah 2.173 dan biaya variabelnya 15.167, sehingga didapatkan harga pokok produksinya adalah 17.340, sedangkan untuk casing premium yakni 41.340. Oke, selanjutnya harga jual produk. Nah, untuk harga jual produk ini dihitung dengan cara menambahkan harga pokok produksi ditambah laba atau keuntungan yang diinginkan perusahaan. Nah, di sini untuk casing standar, laba yang ditetapkan oleh kami yakni sebesar 7.660 dan untuk casing premium sebesar 8.660, sehingga diperoleh harga jual produk untuk casing standar yaitu 25.000 dan untuk casing premium sebesar 50.000. Nah, untuk total penghasilan, perkiraan penghasilan per bulannya dengan harga jual tersebut dan jumlah produksi masing-masing 120, dalam 1 bulan penggarap cash akan mendapatkan penghasilan sebesar 9 juta dan dalam 1 tahun akan mendapatkan penghasilan sebesar 108 juta. Oke, selanjutnya laporan arus kas. Penghasilan ini laporan arus kas dalam 1 tahun. Penghasilan yang diperkirakan adalah 108 juta, kemudian HPP-nya 7.041.600, biaya tetapnya 6.256.992 dengan biaya variabel sebagai berikut. Kemudian didapatkan laba bersih dalam 1 tahun yakni sebesar 23.500.800. Kemudian untuk laporan laba atau ruginya dalam 3 tahun, ini jika penjualannya tetap stabil dalam 1 tahun per tahunnya 2.880, maka akan didapatkan laba bersih selama 3 tahun yaitu 70.502.400. Kemudian untuk analisis kelayakan investasinya, di sini maksud saya analisis kelayakan usaha. Di sini yang pertama ada perhitungan BEP atau break even point. BEP digunakan untuk mengetahui titik impas atau balik modal suatu usaha dengan cara menghitung BEP unit ataupun BEP rupiah. Untuk BEP unit ini dihitung dengan membagi biaya tetap dengan harga produk dikurangi biaya variabel per unit. Untuk BEP unit didapatkan hasil 930 unit. Dan untuk BEP rupiah perhitungannya dengan cara membagi biaya tetap dengan 1 min biaya variabel per unit per harga produk, sehingga didapatkan hasil 34.839.834. Nah, berdasarkan perhitungan tadi itu artinya penggarap cash harus menjual casing sebanyak 930 unit untuk mencapai titik balik modal, atau penggarap cash akan mendapatkan BEP ketika memperoleh pendapatan sebesar 34.839.834. Kemudian selanjutnya ada payback period.
Nah, payback period ini dilakukan untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan perusahaan. Untuk menghitung payback period ini dilakukan dengan membagi nilai investasi dengan penghasilan bersih. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan hasil 4,9 atau 4,9 bulan, yang artinya perusahaan akan mendapatkan kembali modal investasi yang telah dikeluarkan kurang lebih pada bulan keempat lebih 27 hari. Kemudian, revenue cost ratio, perhitungan RC ratio dilakukan untuk mengetahui efisiensi suatu usaha dengan mengukur perbandingan antara penerimaan atau penghasilan dengan total biaya yang dikeluarkan. Berdasarkan perhitungan didapatkan hasil 1,28, yang artinya usaha dilakukan menguntungkan dan layak untuk dijalankan karena nilainya lebih dari 1. Oke. Bab 4 yaitu ada aspek lingkungan, bab 6 maksud saya, ada aspek lingkungan dan sosial ekonomi. Aspek lingkungan industri, aspek lingkungan yang akan dibahas yaitu apakah ada dampak yang timbul akibat pembangunan usaha casing HP ini. Dampak lingkungan ini berkaitan dengan proses produksi atau hasil dari bahan baku yang digunakan. Pada usaha casing HP ini, pengarep case tidak menimbulkan limbah apapun yang dapat memberikan dampak pada lingkungan sekitar. Pengarep case tidak memberikan dampak lingkungan dikarenakan pada saat proses produksi tidak menimbulkan sisa bahan baku yang berbahaya untuk lingkungan. Bahan baku yang digunakan yaitu case polos, daun atau bunga pres, dan bahan-bahan lainnya yang tidak mempengaruhi lingkungan sekitar. Kemudian ada aspek sosial dan ekonomi. Dari dampak ekonomi adanya usaha pengarep case di Sleman, Yogyakarta ini yaitu dapat memberikan peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga mengurangi angka pengangguran. Yang kedua itu dapat meningkatkan perekonomian pemerintah lokal. Dan ketiga dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga seperti peningkatan pendapatan keluarga yang dapat bekerja di pengarep case. Dan yang terakhir yaitu dapat mengembangkan daerah. Kemudian dari dampak sosial adanya usaha pengarep case di Sleman, Yogyakarta ini yaitu pertama, adanya perubahan demografi seperti perubahan struktur tenaga kerja, baik tingkat partisipasi angkatan kerja maupun tingkat pengangguran. Yang kedua yaitu adanya perubahan budaya seperti perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha. Kemudian yang ketiga itu adanya perubahan parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan tempat usaha. Baik, selanjutnya bab 7 yaitu aspek legalitas. Yang pertama ada izin usaha perdagangan. Dalam mendirikan suatu usaha, baik industri kecil maupun menengah, perlu adanya izin usaha agar keberadaannya diakui dan dilindungi legalitasnya oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, surat izin ini disebut dengan SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk pelaku usaha, baik perseorangan maupun badan usaha. SIUP ini terdiri dari terdapat 3 kategori yang dibedakan berdasarkan modal usaha, yaitu ada SIUP kecil, SIUP menengah, SIUP besar. Untuk SIUP kecil ini bagi usaha dengan modal kekayaan bersih seluruhnya hingga 200 juta di luar modal bangunan dan tanah tempat menjalankan usaha. Kemudian ada SIUP menengah untuk usaha dengan kekayaan bersih antara 200 juta hingga 500 juta. Dan SIUP besar untuk usaha dengan kekayaan bersih di atas 500 juta. Selanjutnya,
Namun selain ketiga kategori di atas, terdapat juga kriteria perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban membuat SIUP, yaitu usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro. Dengan kriteria sebagai berikut, kegiatan usahanya diurus, dijalankan, atau dikelola pemilik atau anggota keluarga terdekat. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Nah, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, penggarap cash termasuk dalam kategori usaha mikro, karena pendapatan bersihnya hanya 1.958.400 per bulan, atau kurang dari 50 juta. Sehingga pendapatan dalam setahunnya hanya sebesar 23.500.800. Oleh karena itu, penggarap cash ini tidak berkewajiban untuk mendaftarkan usahanya. Namun, berdasarkan Undang-Undang Pasal 4 Ayat 2 Permendag 46 tahun 2009 dijelaskan bahwa perusahaan perdagangan mikro tetap dapat membuat SIUP, yaitu berupa SIUP mikro apabila perusahaan menghendaki. Nah, karena penggarap cash ini tetap ingin mendapatkan tanda legalitas, jadi penggarap cash tetap membuat dan mendaftarkan usahanya melalui kantor kecamatan secara gratis dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, mengisi formulir, kemudian memberi surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha, fotokopi KTP, fotokopi KK, dan pas foto sebanyak 2 lembar. Sumbernya dari Permendagri nomor 83 tahun 2014. Berikutnya ada pajak usaha. Penggarap cash merupakan perusahaan mikro dengan media penjualan melalui sistem elektronik atau e-commerce, melalui berbagai platform seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Nah, untuk perpajakan pelaku usaha berbasis elektronik dikenai aturan tersendiri yang berbeda dari pelaku usaha offline. Aturan ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 220 tahun 2018 yang menjelaskan bahwa pengusaha e-commerce yang sudah memiliki penghasilan di atas 4,8 miliar per tahun akan dikenai PPh atau pajak penghasilan sebesar 1% dan diwajibkan memungut PPN sebesar 10% dari setiap transaksi yang dilakukan untuk kemudian menyerahkan kepada kas negara. Nah, sehubungan dengan peraturan tersebut, penggarap cash tidak termasuk dalam kriteria perusahaan atau toko online yang wajib membayar pajak, karena penghasilan per tahun penggarap cash hanya sebesar 108 juta dengan laba bersih sebesar 23.500.800 per tahun. Oleh karena itu, untuk saat ini, penggarap cash belum memiliki kewajiban membayar pajak atas usaha yang dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.